Saya guys, Alfian kali. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. 1. Sebutkan jenis silver cream. 1. Balik lagi. Silver. Uno. Computer system and service. 2. Illegal content. 3. Data forgery. 4. Cyber espionage. 5. Cyber sabotage and extortion. 6. Offensive against intellectual property. 7. Infringement of privacy. 8. Hacking atau malware and spyware. Padil, mana Padil tadi? Terakhir, hacking atau phishing dan typo site. Nomor 2, berikan contoh pendekatan terhadap internet. Contohnya ada 4, yaitu Amerika Serikat memiliki komputer crime and intellectual property section CCIPS of the Criminal Division of the U.S. Department of Justice. Institusi ini memiliki situs web http www.cybercrime yang memberikan informasi tentang cybercrime. Namun banyak informasi yang masih terfokus kepada komputer crime. 2. National Infrastructure Center (NIPC) merupakan sebuah bagian yang memperhatikan mendapatkan hadiah kecil dari kelompok Amerika Serikat yang menangani masalah yang berhubungan dengan infrastruktur. Institusi ini mengidentifikasikan bagian infrastruktur yang penting kritikal bagi negara khususnya bagi Amerika Serikat. Situs web http www.gov. Internet atau jaringan komputer sudah dianggap sebagai infrastruktur yang perlu mendapat perhatian khusus. Institusi ini memberikan advisory. 3. The National Information Infrastructure Protection of 1996 yang memberikan advisory tentang adanya lubang keamanan security holes. 4. Korea memiliki Korea Information Security Agency yang bertugas melakukan evaluasi perangkat keamanan komputer dan internet khususnya yang akan digunakan oleh pemerintah. Kelompok 3 jelas. Kanda. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Soalnya 1, jelaskan 6 faktor khusus cybercrime yang terjadi di Indonesia. 1. Pencurian akun user internet. 2. Device membajak situs web, metode kejahatan device. 3. Probing atau virus dan trojan. 5. Denial of service. Ghost attacks. 6. Phishing. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan 9 modus cybercrime. 1. Polri Adjusto Computer System and Service.
masuk ke dalam suatu sistem jaringan jasa tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimaksud. B. Illegal content merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap pelanggaran hukum atau mengganggu ketertiban umum. Penjelasannya itu jangan terlalu panjang gitu. Ada sampai titik ketopan jadi pertama aja. C. Data forgery merupakan kejahatan dengan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. D. Cyber espionage merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer, net sistem pihak sasaran. E. Cyber exploitation kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, kerusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang berhubungan dengan internet. F. Honest against intellectual property kejahatan ini dilakukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. G. Infringement of privacy kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. H. Hacking kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer yang dilakukan untuk merusak sistem keamanan suatu sistem komputer dan biasanya melakukan pencurian, tindakan anarkis begitu mereka mendapatkan akses. IJD adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kredit orang lain sehingga dapat merugikan orang tersebut baik material maupun non material. Apakah kamu terima jelas? Peringatan terakhir bagi yang masih berjalan-jalan. Sudah Pak, Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. 1. Sebutkan faktor munculnya cybercrime. Beberapa faktor utama yang menyebabkan munculnya cybercrime itu sendiri adalah salah kurangnya sosialisasi atau pengarahan baik dari akademi umum seperti di sekolah atau edukasi dari orang tua mengenai manfaat dari internet sehingga banyak penyalahgunaan yang terjadi. 2. Semakin maju sebuah negara tapi tidak diimbangi kesejahteraan masyarakatnya, maka makin besarnya kemungkinan kesenjangan sosial terjadi. 3. Makin maraknya sosial media elektronik dan media penyimpanan virtual sehingga membuat manusia menjadi makin tersembunyi akan akses internet dalam kehidupannya. 4. Gaya hidup. 5. Kelalaian daripada manusia sendiri. 6. Adanya kebijakan dari orang lain. 7. Teknologi dan mudah saya tahu jaringan internet anti-crime, anti-malware, ada terjadinya kejahatan di dunia maya. 1. Faktor teknis. 2. Faktor ekonomi. Apakah jelas kelompok 2? Jelas udah kali kena. Alhamdulillah. Tinggal ini Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Soal pertama, sebutkan dan jelaskan beberapa contoh faktor kasus cybercrime yang terjadi di Indonesia. Beberapa faktor utama yang menyebabkan timbulnya cybercrime itu sendiri adalah: yang pertama, kurangnya sosial atau pengarahan baik dari akademi umum seperti sekolah atau edukasi dari orang tua mengenai manfaat dari internet. Yang kedua, semakin maju sebuah negara tetapi tidak diimbangi kesejahteraan masyarakat, makin besarnya kemungkinan kesenjangan sosial terjadi. Dan yang terakhir, makin maraknya sosial media elektronik dan media penyimpanan virtual sehingga membuat manusia makin tersembunyi akan akses internet di dalam kehidupannya.
dubbing and port searching, salah satu langkah yang dilakukan hacker sebelum masuk ke service yang ditargetkan. Sekian dari saya, terima kasih. Demikian pembacaan makalah diskusi dari kami yang membahas tentang cybercrime. Kami persilakan kepada teman-teman kalau ada yang Ingin bertanya lagi? sorry. Ada yang ingin bertanya lagi? Ini ada dua masih. Capek kok, capek. Tapi ya.